analisis itu pertama kali dibuka berdasarkan instruksi dari PSMK yang dulu disebutnya Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan yang bagian jurusan. Tahun 2003 kita baru menerima siswa, itu angkatan pertama. Kemudian saat itu 3 tahun, kemudian berjalannya waktu, terus kemudian ada kebijakan baru lagi, akhirnya sekarang menjadi kimia analis 4 tahun. Itu pun sesuai dari instruksi dari PSMK. Kita punya fasilitas untuk alat-alat instrumen, selain alat-alat gelas yang untuk praktikum siswa-siswi yang rutin, punya spektro UV vis yang masih sederhana, kemudian kita punya pH meter juga ada. Tapi pada saat kita mau menggunakan spektro, misalnya kromatografi gas dan sebagainya, kita kerjasama dengan pihak Puspiptek yang ada di Serpong. Jadi kita melakukan kegiatan praktikum di perusahaan atau instansi yang terkait yang berhubungan dengan kimia analis. Saat ini yang kita lakukan bekerja sama dengan Puspiptek. Kalau untuk kelas 10 mata pelajarannya untuk SMK saya jelaskan sedikit ya. Untuk SMK itu pembagian mata pelajarannya tidak seperti anak-anak SMP. Jadi ada yang disebut dengan mata pelajaran A, B, dan C. A, B itu yang dulu disebut dengan adaptif normatif. Kemudian yang C disebut dengan kejuruannya atau produktifnya. Produktif untuk kelas 10 biasanya TDPLK, Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia, itu tentang penggunaan alat-alat. Kemudian ada disebut dengan AKD, analisis kimia dasar, dan ada juga analisa konstanta fisik yang itu berhubungan dengan kimia dan fisika. Selain itu ada juga fisika, kemudian simulasi digital, itu untuk yang C-nya, yang produktif dan dasar-dasar kejuruannya. Kalau untuk di kelas 11 dan kelas 13, 14 itu nanti ada yang disebut analisis titrimetri, gravimetri, analisis instrumen, dan ada juga analisa kimia terpadu, dan masih ada lain lagi. Ada aturan untuk di kimia analis. Yang pertama adalah kita ngikutin aturan tata tertib yang berlaku di sekolah ini, SMK Negeri 2, bahwa masuk itu sudah masuk jam 7. Jadi jam 7.00 itu bukan di gerbang, tapi sudah masuk di kelas masing-masing. Biasanya saya toleransi untuk pelajaran saya masuk ke kelas, masih saya kasih tenggat waktu 15 menit dari jam 7. Masih saya kasih kesempatan masuk dan saya izinkan untuk masuk. Setelah 15 menit kita sudah perjanjian dengan kelas tersebut, tidak diizinkan masuk ke kelas. Kalau saya telat, saya biasanya menginformasikan terlebih dahulu, nanti ibu datangnya telat karena harus mengikuti kegiatan rapat dan lain sebagainya. Karena sesuai dengan pekerjaan tambahan saya sebagai kaprok, dan juga saya harus mengajar di kelas. Itu ya. Jadi kemudian untuk tugas itu juga ada waktunya. Pada saat harus deadline-nya hari ini ya hari ini, kalau enggak ya tidak diterima tugas itu. Jadi kita membutuhkan on time, tidak pakai ngulur-ngulur waktu yang tar dulu harus. Karena kalau praktikum harus pakai jas lab, tidak pakai jas lab pulang. Karena kalau praktikum nggak pakai jas lab, APD bahaya, nanti gurunya juga yang kena. Karena itu untuk keselamatan kerja bagi siswanya. Untuk lulusannya kita fokus ke keterampilannya. Artinya meskipun anak itu istilahnya kemampuan akademiknya atau pengetahuannya itu sedang, setengah, tapi keterampilannya bagus
attitude-nya bagus, itu yang lebih diutamakan dibandingkan jarang masuk, kemudian jarang mengumpulkan tugas, tidak pernah ikut praktikum, tapi nilai ulangannya 10 terus, dan kayaknya nggak mungkin itu seperti itu. Nah, itu yang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak itu pinter, ya itu tadi attitude-nya jelek. Karena dari beberapa perusahaan user itu membutuhkan mereka yang mempunyai attitude atau sikap yang baik, terutama mengenai kinerjanya, kedisiplinan dan kejujuran. Itu yang paling kita tekankan untuk seluruh siswa kimia analis baik kelas 1 sampai kelas 4 ya untuk untuk sekarang ini. Itu. Guru produktif untuk yang lama saya sendiri, kemudian yang kedua Pak Inggu Teddy Purnomo, kemudian Bu Nur Komala Sari, Ibu Lilis Handayani, Bu Wahyu Sri Hastuti, kemudian Bapak Sahrul Laili, dan insya Allah untuk tahun ajaran ini ada Ibu guru baru yang bergabung dengan namanya Ibu Devina, kemudian satu lagi Ibu Irma kalau nggak salah, itu kemarin sudah ketemu. Dan karena memang kita masih membutuhkan Bapak Ibu guru produktif yang bisa membantu di kimia analis. Di masa pandemi COVID-19 ini, berdasarkan keputusan dari Kemendikbud bahwa kegiatan KBM untuk saat ini belum bisa dilaksanakan secara langsung. Kebijakan dari sekolah sepertinya mengikuti kebijakan dari Kemendikbud tersebut, yaitu melalui daring. Karena kondisinya daring, mau nggak mau ketemunya juga jarang, sehingga kami sebagai tim guru kimia analis tidak pernah bertatap muka dengan siswa-siswinya. Tapi kami punya program yang pertama, suatu saat nanti kita akan bertemu meskipun satu hari itu setiap 1 jam 10 anak, 1 bulan sekali, insya Allah kita akan programkan. Jadi tidak sama sekali nggak ketemu dengan siswanya. Nah, untuk tidak bertemu itu kami mengharapkan anak-anak yang baru ini, satu, tidak malas. Artinya tidak malas jika dijadwalkan bahwa hari ini harus bertatap muka dengan mapel TDPLK, harus on time, jam 7 ya harus jam 7, jangan jam 7 jadinya jam 8, ketiduran harus dibangunin. Yang kedua, karena sudah di SMK, tidak seperti SMP lagi, harus bisa mandiri, harus tahu ini waktunya saya harus tidur, ini waktunya saya harus belajar, dan lain sebagainya. Nah, bagi anak-anak yang waktu SMP-nya tidak pernah mengikuti daring, upayakan berusaha bertanya, belajar, dan mengikuti apa aturan mainnya. Jangan belum apa-apa sudah bilang tidak bisa. Jangan, karena belum bisa boleh, tetapi tidak bisa tidak boleh. Karena manusia itu belajar dari belum bisa menjadi bisa. Kalau tidak bisa berarti sudah titik, tidak ada usaha apapun. Jadi yang saya tekankan untuk siswa-siswi yang baru dalam kondisi pandemi COVID-19, satu, jangan males. Yang kedua, selalu berusaha dan berusaha. Insya Allah kalian akan menjadi yang terbaik dari yang terbaik dan yang terbaik. Best of the best of the best. Oke.